Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal musalla. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidinal Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal aminin wa dahar dahirin. Radiyallahu anni wa ankum wa an jami'al muslimin. Wa qala radiyallahu an litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum. Alam ta'lilun litanzili. Huruf lam pada litunzira itu adalah ta'lil, artinya menjadi ilat bagi turunnya ayat sebelumnya. Bila dikatakan fama fi ma unzira lin nafyi, dan dikatakan maka ma pada kalimat atau ayat ma pada kalimat ayat ma unzira itu lin nafyi, ai lam tunzirhum aba'uhum al aqrabun. Jadi ayat-ayat surah Yasin, ayat-ayat sebelumnya itu untuk kamu takuti akan kaum ai lam tunzirhum aba'uhumul aqrabun, yang tidak ditakuti oleh ayah-ayah mereka yang dekat. Litatawuli muddatil fitrati, litatawuli muddatil fatrati, karena panjangnya masa fatrah. Jadi kamu memperingati kaum yang mana abah-abah mereka terdahulu. Arti abah-abah mereka itu sama kai-kai datu-datu mereka terdahulu itu ada memperingatkan. Jadi untuk memperingatkan satu kaum yang tidak diperingatkan oleh ayah, datu, kai-kai mereka terdahulu, maka turun ayat itu untuk memperingatkan mereka. Artinya apa? Zaman fatrah. Zaman fatrah itu adalah zaman transisi, biasa ini zaman transisi antara satu nabi ke nabi yang lain. Wakila ma bimakna alladzi, dan dikatakan ma itu juga bermakna alladzi, berarti isim mausul. Ai litunzira qauman alladzi unzira bihi aba'uhum. Jadi salah satu mufassir yang lain mengatakan maknya itu adalah ma alladzi. Jadi artinya ai litunzira, untuk kamu memperingati atau kamu menakut-nakuti, mempertakuti kaum yang diperingatkan dengannya abah-abah mereka. Jadi abah-abah mereka atau datu-datu mereka, kai mereka, nenek moyang mereka itu memperingati dahulunya. Kemudian turun ayat lagi memperingatkan ulang, artinya
apa yang sudah diperingatkan oleh orang-orang terdahulu. Fahum ghafilun, dan mereka lalai anil imani wa rusdi, daripada iman dan petunjuk. Yakni ya Muhammad, wahai Muhammad, anzalna ilaika hadzal qur'ana, kami telah menurunkan kepadamu Al-Qur'an ini, litukhawifa bihil qaumal ladzina lam yukhawifu, untuk menakut-nakuti dengannya Al-Qur'an itu akan kaum yang mereka itu tidak takut, memperingati satu kaum yang mereka itu tidak takut. Wal muradu minal qaumi kaum Quraisyin, dan maksud daripada kaum adalah kaum Quraisy. Li'annahu min zamani Ismail alaihi salam ila zamanika ma ja'ahum nabiyyun wala mursalun. Karena dari zaman Nabi Ismail alaihissalam ke zaman engkau, artinya ke zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah datang kepada mereka nabi dan rasul, nabi dan utusan. Jadi pas maksudnya di sini artinya kaum Quraisy. Jadi kaum Quraisy kalau bertempat tinggal di Mekah atau sekitarnya. Jadi yang pertama mendiami Mekah kan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengasingkan Siti Hajar dengan anaknya yang bernama Nabi Ismail. Jadi orang yang pertama kali asalnya itu padang pasir, padang tandus. Lalu diasingkan Nabi Ibrahim mengasingkan istri beliau Siti Hajar dengan Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail menetap di sana, kemudian menurunkan keturunan-keturunan sampai pada zaman Nabi. Kalau membuka tahunnya itu, tahun Nabi Ismail itu, Nabi Ismail wafatnya tahun 1779 sebelum Masehi. Ini sebelum Masehi. Kita kan sekarang ini tahun 2021 Masehi kan, tahun 2021 Masehi. Jadi sebelum Masehi dimulai, sebelum tahun Masehi dimulai, berapa tahun? 1779 sebelum Masehi. Nah, Nabi Muhammad SAW lahirnya 570 Masehi. Jadi hampir 2000, zaman fatrahnya itu hampir 2000 tahun lebih. Dari sejak Nabi, karena kan Nabi kita Muhammad SAW itu keturunan Nabi Ismail. Jadi silsilahnya sampai ke Nabiullah Ismail sampai Ibrahim, sampai terus menerus sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Adapun nabi-nabi yang lain tuh ada sejalur dannya, nasabnya, cuman bersambungnya tetap jaga kena ke atas tuh ada sambungannya, cuman terpecah. Dari Nabi Ismail kan Nabi Ishak kita lihat. Nabi Ishak tuh keturunannya ya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tuh keturunan Nabi Ishak. Nabi Ishak tuh anak Nabi Ibrahim dari istri beliau yang pertama itu Siti Sarah. Siti Sarah bisa anak namanya Ishak. Kemudian Siti Hajar bisa anak namanya Ismail. Jadi yang menurunkan banyak nabi-nabi itu dari Nabi Ishak. Banyak nabi-nabi itu keturunan dari Nabi Ishak. Sedangkan Nabi Ismail itu pada menurunkan nabi-nabi kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Nabi Ismail bertempat tinggal di Mekah tadi, di Mekah. Makanya kan pekerjaan haji itu menuruti jejak langkah Nabi Ismail. Air Zam-Zam berasal dari kaki Nabi Ismail. Kemudian Safa Marwah itu perjalanan ketika Siti Hajar mencari air. Safa Marwah keliling.
jadi sampai Quraisy. Nah, termasuk ibunda Nabi kita Muhammad SAW dan ayahanda beliau yaitu Abdullah itu hidup di zaman Fatrah. Jadi orang yang hidup di zaman Fatrah sebelum diangkat seorang rasul, maka orang tersebut tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak mendapatkan siksa kubur. Karena ada sebagian kelompok orang mengatakan bahwasanya ibunda Nabi kita Muhammad di neraka, ayahanda Nabi kita Muhammad di neraka. Ada sebagian orang, sebagian kelompok yang mengatakan seperti itu. Akan tetapi mereka itu salah di dalam memahami hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang beriman, kita yang sayang kepada Nabi, kita yang sayang kepada Nabi Muhammad, tentunya kita tidak akan pernah mengatakan Nabi ayahanda dan ibunda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam neraka. Nah, itu akidah kita jaga. Li'annahum ghafiluna, karena mereka itu lalai, la ya'rifuna dinan wala syariatan. Mereka itu tidak mengenal agama dan tidak mengenal syariat. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim wa hum la yu'minun. Ayat ke-7. Ay wajabat kalimatul azabi ala aktsarihim. Wajib kalimat azab atas mereka, atas mayoritas mereka. Di Allah Ta'ala alima bi'ilmihil azaliyu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu dengan ilmunya semenjak masa azali, anna aksara Quraisyin la yu'minuna billahi, bahwasanya mayoritas orang Quraisy mereka tidak beriman dengan Allah. Wa risalati Muhammadin alaihi salam, dan kerasulan Nabi kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya tanjizi wajib bertunai. Allah Ta'ala tahu bahwasanya mereka itu kada beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kada beriman dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka Abi Jahalin, seperti Abi Jahal, Abu Jahal, wa Utsbah dan Utsbah, wa Syaibah wal Mughirah. Ini sama kakawanannya daripada Abu Jahal. Kalau Abu Jahal masyhur, kita tahu siapa Abu Jahal, siapa Utsbah wa Syaibah, demikian Utsbah dan Syaibah. Itu adalah pemuka Quraisy yang menentang atau tidak beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak berimannya mereka itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala pada masa azali. Begitu pula dengan kita, imannya kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah salah satu ciri daripada wali Allah Subhanahu wa taala, mereka itu selalu takut mati tidak beriman. Mereka tidak akan merasa tenang di dalam jiwa mereka, di dalam diri mereka, apakah aku ini termasuk orang yang selamat ataupun orang yang kada selamat. Maka tanda-tanda atau ciri orang yang bagus itu adalah orang yang tidak ada rasa tenang di dalam hatinya. Itu tanda orang yang bagus, tanda orang yang diberi petunjuk, tanda orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa dirinya itu tidak akan merasa tenang, apakah aku ini termasuk orang yang selamat di akhir hayat ataupun orang yang celaka di akhir hayatnya. Maka disitulah pentingnya kita selalu berdoa lawan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa terus kepada Allah, dijauhkan daripada api neraka, diselamatkan, dimatikan husnul khatimah. Tak henti-hentinya kita berdoa kepada Allah. Tanda orang itu takut tapi tidak beriman, su'ul khatimah, tandanya orang itu selalu berdoa meminta tetapkan iman atas hidupnya ataupun tidak keadaan matinya.
Mudah-mudahan kita sebenarnya termasuk orang yang takut daripada mati su'ul khatimah. Wa amsalih, dan seumpama mereka. Utbah, Syaibah itu rasanya itu benar, orang itu benar sana. Utbah dan Syaibah benar sana yang menentang akan Nabi kita Muhammad SAW. Wafat, meninggal atau matinya Utbah dan Syaibah itu mati ketika mengikuti perang Badar. Syaibah dibunuh oleh Sayyidina Ali. Al-Walid dibunuh oleh Sayyidina Ali. Syaibah dibunuh oleh Hamzah. Dan Utbah ini ketika duel perang di perang Badar itu sama-sama dengan Ubaidah sahabat Nabi. Ketika perang itu sama-sama bersongkor. Kemudian diselamatkan, Ubaidah diselamatkan oleh Sayyidina Ali dan diselamatkan oleh Sayyidina Hamzah. Dan Utbah meninggal akhirnya di dalam perang Badar. Wal khitabu fi haqqi haula'il ashiya li ta'kidil hujjati. Maka khitabnya atau tujuan pandiran itu kepada orang yang celaka untuk menguatkan hujjah. La li talabil iman, tidak untuk menuntut iman bagi mereka itu kada. Li'anna Allah Ta'ala alima annahum laisu min ahli tauhid wal iman. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya mereka bukanlah daripada golongan ahli tauhid, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diketahui, artinya kan orang itu diketahui bukannya akan menakdirkan ada, tapi diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fa hiya ilal adqani fahum muqmahun. Ay rafi'una ru'usahum aghduna absarahum. Mereka itu mengangkat kepala mereka dan memejamkan mata mereka. Li'anna umudal kulli fi unuqil maghluli, karena tongkat belenggu di leher yang dibelenggu. Yadkhulu tahta zaqanihi, dan masuk di bawah dagunya. Fayamna'hu khabdarasi, maka menegahnya daripada merendahkan kepalanya. Artinya apa? Inna ja'alna fi a'naqihim, itu kami jadikan di gulu mereka sampai ke dagu sini belenggu. Di sini masuk tongkat. Jadi kata awal bertunduk karena di belenggu. Jadi di leher sampai ke gulu sini. Kayak itu. Lalu tak aja mata itu. Dan mereka kalau bisa mereka tuh menenadah ke atas, kepala mereka ke atas. Wa hadhil ayatu ala sabil tamsil. Artinya apa? Ayat ini adalah permisalan aja. Liman la yu'minu billahi, satu permisalan bagi orang yang ada beriman dengan Allah. Wa yatakabbaru biman kanat yaduhu fi unuqihi, dan perumpamaan bagi orang yang takabur dengan orang yang adalah tangannya di bulu mereka. Warak urasihi ilas sama, dan mengangkatkan kepala mereka ke atas langit. Artinya kan congkak, sombong, congkak, kadang mengakui atas kerasulan Nabi dan kadang mani-mani akan agama Allah, congkak mereka itu. Jadi permisalan atau perumpamaan. Nah, jadi diumpamakan di ayat ini, inna ja'alna fi a'naqihim tadi. Jadi apa? Saking kata tunduknya nih kan, saking mereka itu sombongnya keras hati mereka sehingga kadang mau menunduk. Artinya itu congkak itu permisalan. Walam yara syai'an
dan tidak melihat akan sesuatu. Wakilan kan karena takumak lalu mata terpejam dan kadang melihat sesuatu. Itu ayat tersebut, ayat di atas tadi. Satu permisalan. Kadang mengakui kenabian Nabi Muhammad, kadang mengakui agama Islam, terus sombong dirinya. Wakila ikhbarun an ahwalil kufar, dan dikatakan ini adalah kabar atas keadaan orang-orang kafir. Ini permisalan, perumpamaan daripada contoh daripada orang-orang yang kafir pada zaman Nabi kita Muhammad SAW. Dan dikatakan adalah ikhbar atau kabar tentang keadaan orang kafir di neraka jahanam. Ada yang mengatakan seperti itu. Artinya apa? Keadaan orang yang kafir kaina di dalam neraka jahanam, itu artinya dibelenggu. Jadi ada yang pertama tadi kan tafsirnya satu permisalan, misal daripada kecongkakan mereka. Lalu karena kalau bertunduk congkak artinya kan. Kemudian ada lagi menafsirkan bahwasanya itu keadaan orang yang ada di dalam neraka jahanam dibelenggu. Tadi artinya dibelenggu bujuran. Orang itu bujuran dibelenggu ketika berada di neraka jahanam. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda wa faghshaynahum wa hum la yubsirun. Artinya apa? Itulah kekerasan hati kita. Jadi jangan kita sampai menuruti keras hati mereka. Keras hati mereka, orang kafir Quraisy itu kadang mengakui kerasulan, kadang mengakui agama Islam. Karena memang agama mereka itu agama nenek moyang. Agama nenek moyang, sesuatu yang baru itu memang sulit untuk diterima. Sesuatu yang baru sulit untuk diterima. Apalagi sesuatu itu sudah mendarah daging, lalu datang nang seikum mengubah, lalu asa kerja kita tuh nang sudah lawas tuh asa kali mengubah, maksudnya gitu. Itu perumpamaan orang Quraisy. Kalau kita perumpamaan kita itu di dalam Zubat dikatakan fasyahwatun nafsi ma'adzunubi mujibatan faswatal qulubi. Nah, olah hati kita keras itu adalah syahwat dan dosa. Itu menyebabkan hati kita keras. Wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahimi qalbun kasih. Dan orang yang paling jauh dengan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang keras hatinya, kada mau menerima sesuatu kebaikan. Berarti tandanya itu adalah orang itu banyak dosa dan kemudian selalu menuruti akan hawa nafsu. Dan jadi dosa tadi yang menyebabkan hati mereka keras. Itu hal ehwal kita, bukan hal ehwal orang kafir Quraisy. Jadi sama-sama keras hati, kada mengakui, cuma rasa iba itu ada. Seperti Uqbah dan Syaibah. Tadi Uqbah dan Syaibah, Nabi ketika ditentang oleh orang Mekah, Sidin mencoba untuk masuk ke Taif. Nah, kalau negara Taif itu kan negara dingin, itu subur tanah sana. Ketika Nabi masuk ke Taif, lalu diprovokasinya oleh pemuka Quraisy, bila Nabi Muhammad datang, kita tawaki, kita sambati, kita caci maki, ditawaki sampai berdarah Nabi. Banyaknya darah Nabi kita Muhammad sampai sandal Sidin berdarah. Ada riwayat mengatakan Sidin kadang membiarkan darah Sidin sampai gugur ke tanah. Karena kalau sudah sampai darah Nabi itu gugur ke tanah, bahaya, bisa bencana turun. Itu aja Allah Ta'ala memerintahkan malaikat, kami apit orang Taif itu dengan 2 gunung sehingga mereka matian bertahan. Biar Nabi kada jangan. Lalu Nabi kita mau duduk di bawah pohon anggur gitu, di bawah pohon anggur, berteduh, beristirahat di bawah pohon anggur. Kemudian melihat Uqbah dan Syaibah, lalu merasa iba. Nah, pada menentang atas kenabian Nabi Muhammad SAW, kerasulan Nabi, dan menentang atas agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad. Cuma ada rasa iba karena berdarahan ya Pak, marah saja. Kemudian diperintahkanlah budaknya. Jadi Uqbah dengan Syaibah memerintahkan satu budak yang bernama Akdas.
Adas itu orang Nasrani. Lalu ambilkan anggur beri Muhammad, kasihannya kan ada rasa iba, walaupun menantang tapi ada rasa iba kepada Nabi Muhammad, beri anggurnya. Setelah diperaki, dipotikan anggur, diserahkan kepada Nabi Muhammad. Siapa gerak? Pian ini, aku Muhammad. Akhirnya salah berpandit kan ini orang yang mengerti dengan agama terdahulu, mengertinya dengan kitab-kitab terdahulu. Lalu aku adalah nabi, jadi nabi kita Muhammad, aku adalah seorang rasul dan seorang nabi. Maka Adas dari itu mencium badan Nabi, mencium seluruh tubuh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sarek si Uqbah dari itu Syaibah ngarang budaknya mencium Nabi kita Muhammad. Kasih kamu, kenapa ikutnya mencium? Aku menyuruh memberi anggurnya. Kenapa sok mencium? Nah, lalu ujar siapa? Ujar Uqbah dan Syaibah tadi. Walaupun menentang, cuma ada rasa ibadahnya sedikit. Cuma rasa kekerasan hati karena kesombongan, karena kecongkakan, karena merasa agamanya hebat, lalu kadang menerima agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum wa hum la yubsirun. Nazalat hadhil ayatu fi riwayatin fi haqqi Abi Jahlin wa sahibihi. Maka turun ayat ini pada satu riwayat kepada Abu Jahal dan sahabatnya, min Bani Makhzum, daripada Bani Makhzum. Wadzalika anna Abu Jahlin halafa, dan Abu Jahal bersumpah, la in ra'aitu Muhammadan yusalli la urdihanna ra'sahu. Andaikan aku melihat Nabi Muhammad, andaikan aku melihat Muhammad sholat, maka niscaya aku pecahkan kepalanya dengan batu. Ujar Abu Jahal. Abu Jahal itu sangat benar, muara benar lawan Nabi kita Muhammad. Fa'atahu wa huwa yusalli, maka datanglah Abu Jahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sholat. Falamma rafa'al hajara syalat yaduhu. Manakala Abu Jahal mengangkat batu, maka lumpuhlah tangan Abu Jahal. Artinya lumpuhnya sampai ke bulu Abu Jahal. Walasikal hajaru biyadihi, maka berikitlah batu itu di tangan Abu Jahal. Artinya anak menawak itu kan, ketika anak menawak berikit batu dan tangannya lumpuh. Falamma ada ila ashabihi, lalu berbalik kepada sahabatnya Abu Jahal. Artinya kan anak menawak tadi ada, jadi karena berikit batu tadi dan tangan lumpuh, berbalik kepada sahabatnya jauh sana melihat akan ya Abu Jahal nawak kapal Rasulullah kan, tapi kada kawat. Lalu kepada sahabatnya, sedangkan batu masih berikit di tangan Abu Jahal. Wa akhbarahum, dan Abu Jahal memadahi tentang apa yang dialami oleh Abu Jahal. Mimma ra'a saqatal hajaru. Kemudian dan sekali lepas lawan para sahabatnya, jatuhlah batunya tadi itu. Faqala rajulun, ada seorang kakawanan Abu Jahal juga, min Bani Makhzum, ana aqtuluhu bihadzal hajar, aku nak membunuhnya dengan batu ini. Sini aku membunuhnya. Abu Jahal kata kawan, sini aku membunuhnya. Ujar seseorang. Fa'atahu wa huwa yusalli, maka datangnya kepada Rasulullah yang sedang sholat. Fa'arada ayarniyahu bil hajar, maka hendak menawak batu ke kepala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'amallahu ta'ala basarahu, maka Allah Ta'ala membutakan matanya. Nanti kalau melihat orang tadi itu, nang lain Abu Jahal kawannya, aku aja menawaknya kepala Nabi, kepala Muhammad, tapi buta matanya, dibutakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Faja'ala sam'ya sema'u sautahu alaihi salam, tapi mendengar aja suaranya mendengarnya, tapi mata buta. Wala yarahu wa raja'a ila ashabihi, kada melihat dan kembali kepada sahabatnya, berbalik kepada gerombolan kawanannya. Falam yarahum, dan siapa tadi orang itu nah melempar tadi gantian Abu Jahal, kada melihat sahabatnya. Gimana kakawananku? Nabi Muhammad kada melihat juga, artinya kada melihat, dibutakan Allah Ta'ala. Hatta nadahu, sehingga kawan itu mengiau, oh iya, ini kan kenapa? Arti dengar dari mencari kawan, kada melihat kawan tadi. Faqalu ma sana'ta, ujar kawanannya, kenapa jadi itu habar? Kenapa jadi qala ma ra'aitu, aku kada melihat, buta mataku. Walakin sami itu sautuhu,
sampai itu tahu, tetapi aku melihat mendengar suaranya aja, tapi kadang melihat orangnya. Wahala baini wa bainahu, dan ada dinding di antaraku dan antaraku dan antara Muhammad. Baini wa bainu syai'un kahai'atil ijli, seperti rupa sapi. Jadi di mataku tuh modelnya tuh ada sapi, yumfahu bizanabihi, kemudian mengimbas-imbaskan buntutnya ke mukaku. Walau danautu minhu la akalani, bilanya aku hendak berparak kepada sapi tadi itu hendak memakan aku. Wa ba'da dzalika kullama arada Abu Jahlin Muhammadan alaihi salatu wasalam la yaqdiru ayyahu, dan manakala Abu Jahal pulang hendak berparak, hendak menawak dari itu kan berparak kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahal kada sanggup melihat, kada mau melihat siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.